berharap kalian bisa memahami pengertian dokumen rantai pasok dan sistem logistik modern. Yang kedua tuh mengetahui fungsinya. Yang ketiga tuh mengenali jenis-jenis dokumen tadi, dan yang keempat tuh memahami alur dokumen. Nah, dokumen rantai pasok sendiri tuh berarti adalah catatan tertulis digital yang digunakan untuk mencatat, mengontrol, dan memverifikasi setiap transaksi serta perpindahan barang dalam sistem distribusi. Mulai dari pemesanan, pengiriman, hingga penerimaan barang oleh konsumen akhir. Nah, dokumen ini tuh menjadi tulang punggung administrasi logistik, yang berarti itu dia sangat penting bagi informasi dan keakuratannya. Ada yang tahu nggak kenapa dokumen ini penting buat perusahaan logistik? Benar. Oke, di sini tanpa dokumen tadi tuh pertama ada kesalahan pengiriman barang, yang kedua tuh konflik antar pembeli kalau ada kesalahan tadi, yang ketiga tuh kesulitan dalam pencatatan stok, yang selanjutnya ada resiko kerugian finansial. Selanjutnya fungsi dokumen rantai pasok tuh ada untuk alat bukti transaksi, yang kedua adalah alat pengendalian, yang ketiga sebagai alat komunikasi antar divisi seperti gedung, pembelian, keuangan, dan pengiriman. Selanjutnya sebagai arsip perusahaan untuk audit, laporan, dan pengambilan keputusan. Nah, ini salah satu contoh dokumennya, ada purchase order dan invoice. Purchase order ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pembeli kepada penjual untuk memesan barang atau jasa. PO-nya ini saya dibuat oleh departemen pembelian yang dikirim ke supplier atau penjual, yang berfungsi sebagai permintaan resmi pembelian. Yang kedua ada invoice atau faktur. Invoice sendiri adalah tagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli setelah barang dikirim atau jasa diberikan. Invoice ini tuh mencantumkan total harga, pajak, dan batas waktu pembayaran yang dibuat oleh supplier atau penjual dan dikirim ke pembeli sebagai fungsi tagihan pembayaran. Selanjutnya ada surat jalan dan delivery order. Surat jalan sendiri tuh dokumen yang menyertai barang saat pengiriman, berisi informasi pengirim, penerima, jenis dan jumlah barang, serta nomor kendaraan. Surat jalan ini ditandatangani oleh penerima sebagai bukti barang telah diterima. Selanjutnya ada delivery order atau DO, yaitu instruksi resmi dari gudang atau distributor untuk mengeluarkan dan mengirimkan barang. DO ini menjadi acuan petugas gudang dalam menyiapkan dan menyerahkan barang kepada kurir atau pembeli. Selanjutnya ini ada contoh purchase order. Yang di tengah itu contoh dari invoice, yang selanjutnya ada surat jalan. Pembeli ini menerbitkan purchase order dan mengirimnya ke supplier. Nah, di pengiriman supplier menyiapkan delivery order dan surat jalan. Dan yang ketiga penerimaan, pembeli memeriksa barang dan menandatangani surat jalan. Yang keempat pembayaran, supplier menerbitkan invoice dan pembeli melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus. Yang pertama, sebuah minimarket memesan stok minuman kepada supplier sebelum barang dikirim ke toko. Yang studi kasus kedua, sebuah perusahaan menerima tagihan pembayaran dari supplier setelah barang selesai dikirim. Studi kasus ketiga, kurir membawa dokumen pengiriman barang yang berisi daftar barang saat mengantarkan paket ke toko.
Siapa yang mau jawab studi kasus pertama? Aku. Oke. Perkenalkan nama kamu dulu. Nomor 2. Siapa yang mau jawab? Gue apa? Nama dulu. Dokumen apa yang digunakan dalam kegiatan tersebut? Itu invoice. Yang kedua, apa fungsi dokumen tersebut? Itu sebagai dokumen tagihan pembayaran barang. Benar sekali. Yang studi kasus ketiga. Baik, Bu. Jadi untuk jawaban yang pertama itu dokumen apa yang digunakan dalam kegiatan tersebut, yaitu surat jalan. Lalu untuk apa fungsi dokumen tersebut, yaitu sebagai bukti pengirim barang kepada penerima. Tiga-tiganya benar sekali seperti contoh tadi kan udah di ini. Alur-alurnya juga udah ada. Selanjutnya ringkasan dan kesimpulan. Dokumen itu sebagai fondasi logistik. Tanpa dokumen yang tertib, rantai pasok tuh nggak akan berguna dan berjalan secara akurat dan akuntabel. Nah, dokumen-dokumen tadi itu saling terhubung dari PO, invoice, surat jalan, dan DO. Itu saling melengkapi dan satu alur distribusi yang utuh. Nah, Ibu sudah mengirimkan GFOL